Kalau ada yang bilang penampilan itu tidak menentukan bagaimana seseorang diperlakukan, mungkin mereka belum pernah berada di posisiku. Hari itu aku sengaja datang dengan kemeja yang warnanya sudah sedikit pudar, celana bahan yang biasa saja, dan sebuah motor tua pinjaman milik karyawan. Mobil yang setiap hari kupakai sengaja kutinggalkan di kantor. Jam tangan yang nilainya hampir setara sebuah rumah sederhana juga kusimpan rapat di dalam laci. Aku ingin melihat satu hal. Bukan apakah calon mertuaku akan menyukaiku, tapi apakah mereka masih mau menghormatiku ketika mengira aku bukan siapa-siapa. Yang kuterima justru jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Belum sempat aku duduk, wanita yang beberapa bulan lagi seharusnya kupanggil ibu itu menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya begitu tajam, seolah seluruh harga diriku bisa dinilai hanya dari pakaian yang kukenakan. "Nak," katanya sambil tersenyum tipis, "motor di luar itu punyamu?" "Iya, Bu." "Oh." Hanya satu kata. Namun cara beliau mengucapkannya membuat dadaku terasa sesak. Beliau saling berpandangan dengan beberapa kerabat yang sudah lebih dulu datang. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi senyum kecil yang muncul di wajah mereka sudah cukup membuatku mengerti apa yang sedang mereka pikirkan. Aku tetap berdiri sambil berusaha tersenyum. Beberapa detik kemudian kalimat yang sampai sekarang masih terus terngiang di kepalaku akhirnya keluar. "Maaf ya, Nak. Saya itu dari dulu selalu mengajarkan anak saya supaya memilih pasangan yang bisa menjamin masa depannya." Aku mengangguk pelan. Beliau melanjutkan, "Bukan saya meremehkan pekerjaan orang, tapi laki-laki itu harus realistis. Menikah bukan cuma modal cinta." Kalimat itu terdengar sopan. Namun setiap katanya seperti sengaja menusuk harga diriku. Aku masih memilih diam. Karena memang sejak awal aku datang bukan untuk membela diri. Aku datang untuk mencari jawaban. Menurut kalian, kalau berada di posisiku saat itu, apa kalian akan langsung mengatakan siapa diri kalian sebenarnya? Atau tetap diam sampai semua topeng mereka terbuka? Aku menarik napas panjang. Mereka belum tahu. Orang yang sedang mereka nilai tidak layak menjadi menantu itu sebenarnya memiliki perusahaan yang nilainya jauh lebih besar daripada seluruh aset keluarga mereka. Dan yang lebih ironis lagi, perusahaan tempat anak kebanggaan calon mertuaku bekerja sedang mengajukan kerjasama kepadaku. Aku bisa saja mengakhiri sandiwara itu saat juga. Cukup dengan satu telepon. Cukup dengan satu kartu nama. Semua penghinaan pasti berubah menjadi senyuman. Tapi kalau kulakukan sekarang, aku tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Semuanya berawal 3 minggu sebelum pertemuan itu. Saat aku duduk sendirian di ruang kerja lantai 25 gedung kantor pusat. Dari balik dinding kaca, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di atas meja sudah menumpuk beberapa berkas kerjasama yang harus kutandatangani sebelum malam. Ponselku bergetar. Nama Alia muncul di layar. Senyumku langsung mengembang. "Halo. Aku kangen." Suara lembutnya selalu berhasil membuat kepalaku yang penuh urusan bisnis terasa lebih ringan. "Aku juga." "Ada kabar." "Apa?" "Ibu akhirnya mau ketemu kamu." Aku menutup map yang sedang kubaca. "Serius?" "Iya." "Tapi..." Nada suara Alia berubah pelan. "Aku takut." "Takut kenapa?" "Ibu itu orangnya susah menilai orang. Beliau selalu melihat pekerjaan dulu." Aku tertawa kecil. Memangnya aku seburuk itu? "Bukan." "Lalu?" "Aku cuma takut beliau salah paham." Aku memandang pantulan wajahku di kaca. Selama hampir 5 tahun membangun perusahaan, aku memang sengaja hidup jauh dari sorotan. Tidak pernah memamerkan mobil, rumah, ataupun pencapaian di media sosial. Bahkan banyak relasi bisnis yang baru mengetahui wajahku setelah beberapa kali rapat. Aku memang tidak suka dinilai karena uang. Sejak kecil ayah selalu berkata kepadaku, "Kalau orang menghormatimu karena hartamu, saat hartamu hilang mereka juga akan pergi." Kalimat itu terus kuingat sampai dewasa. Karena itulah selama menjalin hubungan dengan Alia hampir 2 tahun, aku tidak pernah sekalipun menceritakan seberapa besar usahaku. Yang ia tahu, aku hanya seorang pengusaha. Tidak lebih. "Alia." "Iya." "Kalau nanti ibumu tidak suka sama aku, kamu bagaimana?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara napasnya. "Aku memilih orangnya, bukan hartanya."
Jawaban itu membuatku tersenyum. Tetapi entah kenapa, aku justru semakin penasaran. Kalau Alia bisa menerima aku apa adanya, apakah keluarganya juga akan melakukan hal yang sama? Malam itu aku menghubungi seseorang. Bukan pengacara, bukan direktur perusahaan, melainkan sahabatku sejak kuliah. Namanya Dimas. Begitu masuk ke ruang kerjaku, ia langsung duduk sambil mengambil sekaleng kopi dari kulkas kecil di sudut ruangan. Ada apa? Mukamu serius begitu? Aku menceritakan semuanya. Tentang pertemuan dengan keluarga Alia, tentang kekhawatiranku, dan tentang satu rencana yang sejak tadi berputar di kepalaku. Dimas terdiam cukup lama. Loh, jadi kamu mau datang pakai motor butut? Iya. Pakai baju biasa? Iya. Kamu yakin? Aku mengangguk. Dimas langsung menggeleng sambil tertawa. Ra, kamu ini memang aneh. Maksudnya? Orang kaya lain sibuk pamer supaya dihormati. Kamu malah sibuk menyamar jadi orang susah. Aku ikut tertawa. Tidak semua orang yang baik akan tetap baik saat melihat orang miskin. Dimas perlahan berhenti tertawa. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Aku memandang lampu kota yang berkelip di balik kaca. Lebih baik aku kecewa sebelum menikah daripada menyesal seumur hidup. Dimas mengembuskan napas panjang. Kalau begitu jangan setengah-setengah. Maksudmu? Jangan cuma ganti kendaraan. Ubah semuanya. Pakaian. Sepatu. Jam tangan. Cara bicara. Bahkan dompetmu. Kalau mau menguji orang, lakukan sampai mereka benar-benar yakin kalau kamu memang bukan siapa-siapa. Aku menoleh ke arahnya. Saat itu aku belum sadar. Saran sederhana dari Dimas justru akan membuka wajah asli begitu banyak orang. Dan sejak malam itu, sandiwara terbesar dalam hidupku pun resmi dimulai. 2 hari sebelum pertemuan dengan keluarga Alia, aku benar-benar menjalankan rencana itu. Mobil SUV hitam yang biasa menemaniku setiap hari kutitipkan di basement kantor. Sopirku bahkan sempat mengira aku sedang menghukumnya karena tiba-tiba menyuruhnya libur beberapa hari. Pak Raka yakin mau naik motor itu? Tanyanya sambil melihat motor bebek tua milik salah satu staf gudang. Aku tersenyum. Yakin. Motor itu sebenarnya masih layak dipakai. Hanya saja catnya sudah kusam, spion sebelah kanan sedikit retak, dan suaranya cukup keras ketika dinyalakan. Persis seperti yang kubutuhkan. Sesampainya di apartemen, aku membuka lemari pakaian. Di sana tergantung puluhan kemeja premium yang biasa kupakai saat bertemu klien atau investor. Aku melewatinya begitu saja. Aku justru mengambil kemeja lama yang sudah hampir 3 tahun tidak kupakai. Warnanya mulai pudar, kerahnya sedikit kusut, meski tetap bersih dan rapi. Aku lalu melepas cincin eksklusif yang selama ini selalu melingkar di jari manisku. Jam tangan mewah kusimpan kembali ke dalam kotaknya. Sepatu kulit buatan Italia kuganti dengan sepatu kanvas yang sudah beberapa kali dipakai. Saat melihat bayanganku di cermin, bahkan aku sendiri hampir tidak mengenali diriku. Tidak ada lagi sosok direktur perusahaan. Yang terlihat hanyalah laki-laki biasa. Aku memotret penampilanku lalu mengirimkannya kepada Dimas. Kurang dari 1 menit. Balasannya masuk. Kalau ketemu kamu di jalan, aku juga nggak bakal percaya kamu punya perusahaan. Aku tertawa kecil. Berarti berhasil. Belum tentu. Maksudnya? Ujian sebenarnya bukan buat mereka. Lalu buat siapa? Buat kamu. Aku mengernyit. Kamu harus siap dihina. Siap dipandang rendah. Siap dibanding-bandingkan. Dan yang paling berat, siap menahan diri untuk tidak membalas. Aku membaca pesan itu berulang kali. Semakin kupikirkan, semakin kusadari bahwa Dimas benar. Selama bertahun-tahun membangun usaha, aku terbiasa dihormati. Saat masuk ke ruang rapat, orang-orang berdiri menyambutku. Saat berbicara, semua mendengarkan. Saat memberi keputusan, tidak ada yang berani meremehkan. Bagaimana kalau kali ini semuanya berbeda? Bagaimana kalau aku benar-benar diperlakukan seperti orang yang tidak punya masa depan? Malam itu aku hampir membatalkan rencana tersebut. Namun setiap kali mengingat ucapan ayah, keyakinanku kembali muncul. Jangan menikahi seseorang hanya karena kamu mencintainya.
Tapi lihat juga keluarga yang akan menjadi tempatmu pulang. Aku pernah gagal membaca manusia. Kamu jangan mengulang kesalahan ayah. Ayah mengucapkan kalimat itu beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Beliau tidak pernah menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud. Tetapi aku tahu. Beliau sedang menceritakan pengalaman hidupnya sendiri. Sejak saat itu aku berjanji akan lebih berhati-hati memilih keluarga. Bukan memilih yang kaya. Bukan memilih yang terpandang, melainkan memilih keluarga yang tetap menghargai orang lain, bahkan ketika orang itu terlihat tidak memiliki apa-apa. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali Alia sudah menelepon. Jangan terlambat ya. Iya. Ibu sudah masak dari tadi subuh. Aku tersenyum. Berarti aku disambut baik. Di ujung telepon terdengar tawa kecil. Mudah-mudahan. Kalimat itu justru membuatku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa jawabannya begitu? Enggak apa-apa. Alia. HM. Jujur. Ia menarik napas pelan. Tadi pagi ibu masih nanya pekerjaan kamu lagi. Terus? Aku bilang kamu pengusaha. Lalu? Ibu tanya pengusaha apa? Aku terdiam. Terus kamu jawab. Aku bilang usaha jasa. Aku tersenyum tipis. Jawaban itu memang tidak salah. Perusahaanku bergerak di berbagai bidang jasa dan teknologi. Hanya saja, Alia tidak pernah tahu skala perusahaan yang sebenarnya. Beliau bilang. Suara Alia kembali terdengar pelan. Pengusaha kecil sekarang banyak yang cuma gaya. Dadaku terasa sedikit sesak. Bukan karena tersinggung. Melainkan karena aku mulai bisa menebak bagaimana pertemuan nanti akan berlangsung. Sebelum menutup telepon, Alia berkata lirih. Kalau nanti ibu ngomong yang aneh-aneh, tolong jangan marah. Aku tersenyum. Aku janji. Padahal dalam hati, aku sedang berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan membuka identitasku. Belum. Menjelang siang, motor tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar. Halamannya bersih. Beberapa mobil sudah terparkir rapi. Aku bisa melihat beberapa kerabat Alia sedang bercengkrama di teras. Begitu mesin motorku matikan, beberapa pasang mata langsung menoleh ke arahku. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Hanya tatapan yang seolah sedang menghitung nilai seseorang dari kendaraan yang dikendarainya. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk. Saat itulah, aku belum sadar bahwa setiap langkah yang kuambil menuju pintu rumah itu akan mengubah jalan hidupku untuk selamanya. Begitu kakiku melewati pagar, Alia langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya yang sejak tadi terlihat tegang perlahan berubah menjadi lega. Kamu akhirnya datang. Iya. Aku kira kamu nyasar. Aku tersenyum kecil. Kalau nyasar, pasti dari tadi aku telepon. Alia ikut tersenyum. Tetapi senyum itu tidak bertahan lama. Matanya beberapa kali melirik ke arah ruang tamu. Seolah ada sesuatu yang sedang ia khawatirkan. Ayo masuk. Belum sempat kami melangkah lebih jauh, seorang wanita berkebaya hijau tua keluar dari ruang tengah. Usianya sekitar 50 tahunan. Rambutnya disanggul rapi. Kalung emas menghiasi lehernya. Tatapannya tajam. Aku langsung tahu. Beliau pasti Bu Sulastri. Alia segera mendekat. Bu, ini Raka. Aku menganggukkan kepala dengan sopan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jawabannya singkat, dingin. Beliau tidak langsung mempersilahkanku duduk. Tatapannya justru turun perlahan. Dari wajah, ke kemeja yang kupakai, lalu ke celana. Kemudian berhenti di sepatu kanvas yang mulai kusam. Aku sudah terbiasa diam saat orang memperhatikanku. Tetapi kali ini rasanya berbeda. Tatapan itu bukan ingin mengenal, melainkan sedang menilai. Beberapa detik kemudian beliau bertanya, motor di luar itu punya kamu? Iya, Bu. Hasil kredit. Aku sedikit terkejut, namun tetap menjawab tenang. Bukan, Bu. Lunas? Iya. Beliau mengangguk pelan. Entah kenapa nada wajahnya justru seperti kecewa. Oh. Beliau berbalik. Ayo masuk. Aku mengikuti dari belakang.
Di ruang tamu sudah duduk beberapa orang. Ada dua perempuan yang sepertinya kakak Bu Sulastri. Seorang paman. Beberapa sepupu Alia. Begitu aku masuk, obrolan mereka langsung berhenti. Suasana mendadak sunyi. Aku mengucapkan salam. Mereka menjawab sekadarnya. Aku dipersilakan duduk di kursi paling ujung. Bukan di dekat Alia. Bukan pula di dekat calon mertua. Melainkan di sudut ruang tamu. Posisi yang membuatku seperti tamu yang tidak terlalu diharapkan. Bu Sulastri membuka percakapan. Jadi, kamu kerja apa? Saya punya usaha, Bu. Usaha apa? Jasa. Beliau mengernyit. Jasa apa? Aku memang sengaja tidak menjelaskan terlalu rinci. Beberapa bidang, Bu. Ruangan kembali hening. Salah satu tante tiba-tiba tertawa kecil. Kalau orang ditanya usahanya apa tapi jawabnya muter-muter, biasanya usahanya belum jelas. Beberapa orang ikut tersenyum. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Bu Sulastri kembali bertanya. Penghasilannya tetap. Alhamdulillah cukup. Cukup itu berapa? Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena bingung. Melainkan karena sadar bahwa angka berapapun yang kusebut pasti akan menjadi bahan penilaian. Masih cukup untuk kebutuhan saya. Beliau menggeleng pelan. Nah, menikah itu bukan cuma makan hari ini. Nanti ada anak. Ada sekolah. Ada rumah. Ada biaya macam-macam. Aku mengangguk sopan. Iya, Bu. Lalu kamu sudah punya rumah sendiri? Belum. Masih kontrak. Aku tersenyum. Sementara masih tinggal di apartemen. Oh. Beliau kembali mengucapkan kata itu. Namun kali ini nadanya jauh lebih sinis. Berarti belum punya rumah. Aku tidak membantah. Karena memang rumah yang kutinggali bukan satu. Aku memiliki beberapa properti. Hanya saja semuanya sengaja tidak pernah kuceritakan kepada Alia. Di tengah pembicaraan itu, Pak Surya akhirnya keluar dari ruang belakang. Beliau membawa senyum hangat. Ini Raka ya? Iya, Pak. Beliau langsung menjabat tanganku erat. Terima kasih sudah datang. Kalimat sederhana itu membuat suasana sedikit lebih nyaman. Setidaknya masih ada satu orang yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar angka di rekening. Namun rasa nyaman itu tidak berlangsung lama. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun tiba-tiba masuk ke halaman. Suara mesin mobilnya terdengar pelan. Tak lama kemudian terdengar bunyi pintu mobil ditutup. Bu Sulastri langsung berdiri. Wah, Kevin datang. Nada suaranya berubah. Yang tadi dingin mendadak hangat. Beliau bahkan berjalan cepat menuju pintu. Masuk, Kevin. Kami sudah menunggu. Aku menoleh ke arah pintu. Seorang pria berpenampilan rapi masuk sambil membawa bingkisan besar. Jam tangannya berkilau. Sepatunya mengilap. Parfum yang dipakainya bahkan langsung memenuhi ruang tamu. Begitu melihatku duduk di sudut ruangan, ia sempat berhenti beberapa detik. Lalu menoleh kepada Bu Sulastri. Maaf, Bu. Saya kira acaranya belum mulai. Bu Sulastri tersenyum. Oh, itu bukan siapa-siapa. Itu cuma teman Alia. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mendadak hening. Aku melihat Alia langsung menoleh ke arah ibunya dengan wajah terkejut. Bu. Namun Bu Sulastri sama sekali tidak merasa bersalah. Beliau justru menarik Kevin menuju sofa utama. Duduk sini. Di samping Alia. Aku hanya menatap semua itu dalam diam. Bukan karena tidak mampu berbicara. Tetapi karena sandiwara ini mulai menunjukkan wajah asli orang-orang yang selama ini hanya kudengar dari cerita Alia. Dan entah kenapa, aku merasa penghinaan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Kevin meletakkan bingkisan besar di atas meja. Kotaknya dibungkus kertas berwarna emas dengan pita merah yang rapi. Belum ada yang tahu isinya. Tapi sebelum dibuka pun, semua orang sudah memujinya. Wah, Kevin memang selalu perhatian. Pantas saja karirnya cepat naik. Anak muda begini yang punya masa depan. Aku hanya memperhatikan dari tempat dudukku. Padahal aku tahu persis isi bingkisan itu tidak seberapa. Bukan karena aku sok tahu. Melainkan karena perusahaan yang memproduksi paket premium seperti itu adalah salah satu klien perusahaanku.
Nilainya bahkan tidak sampai 1% dari bonus tahunan yang biasa kuberikan kepada karyawan. Namun hari itu aku belajar satu hal. Harga sebuah hadiah ternyata bisa berubah berkali-kali lipat jika dibawa oleh orang yang dianggap kaya. Silakan dibuka, Bu. Bu Sulastri tersenyum lebar. Aduh, jadi malu. Meski berkata begitu, tangannya langsung membuka pita merah itu dengan penuh semangat. Di dalamnya ada seperangkat peralatan makan dari luar negeri. Beberapa orang langsung bertepuk tangan. Masya Allah. Bagus sekali. Pasti mahal ya. Kevin tertawa kecil. Nggak seberapa, Bu. Hanya hadiah kecil. Bu Sulastri memandang Kevin penuh kebanggaan. Anak sekarang yang seperti ini sudah jarang. Tahu cara menghargai orang tua. Kalimat itu sengaja diucapkan cukup keras. Aku tahu. Kalimat itu bukan hanya pujian untuk Kevin, tetapi sindiran untukku. Beliau lalu menoleh. Kalau datang ke rumah orang tua, memang bagusnya bawa buah tangan. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Tadi kamu bawa apa? Ruangan mendadak sunyi. Aku memang sengaja datang tanpa membawa apapun. Karena tujuan kedatanganku bukan melamar, melainkan sekadar perkenalan keluarga. Aku menjawab jujur. Maaf, Bu. Saya belum sempat membeli. Belum selesai kalimatku, salah satu tante langsung menyela. Belum sempat, atau memang gak mampu? Beberapa orang tertawa pelan. Alia langsung memotong. Tante. Namun tantenya hanya mengangkat bahu. Loh, saya cuma bercanda. Aku kembali memilih diam. Di dalam hati, aku mulai menghitung. Bukan menghitung uang, tetapi menghitung seberapa banyak orang yang menilai manusia hanya dari apa yang tampak di depan mata. Beberapa menit kemudian makan siang disiapkan. Meja panjang di ruang makan sudah dipenuhi berbagai masakan. Aroma sop buntut, ayam bakar, rendang, dan sambal terasi memenuhi ruangan. Bu Sulastri sibuk mempersilakan semua tamu. Kevin, sini duduk dekat ibu. Kamu juga, Alia. Lalu beliau melihat ke arahku. Raka. Iya, Bu. Kamu duduk di sana saja. Beliau menunjuk kursi paling ujung, dekat dispenser. Jauh dari Alia. Aku hanya mengangguk. Pak Surya sempat terlihat tidak enak hati. Sudah sini saja dekat saya. Belum sempat aku berpindah, Bu Sulastri lebih dulu menyela. Biar saja, Pak. Banyak tamu. Aku bisa melihat Pak Surya menghela napas pelan. Namun beliau tidak berkata apa-apa lagi. Saat makan berlangsung, Kevin mulai bercerita tentang pekerjaannya. Perusahaan kami sebentar lagi kerjasama dengan investor besar. Wah. Kalau berhasil, jabatan saya bisa naik. Investornya dari mana? Tanya salah satu paman. Lokal. Tapi grupnya besar sekali. Katanya pemiliknya masih muda. Hebat. Asetnya sampai triliunan. Aku hampir tersedak air minum. Karena yang sedang mereka bicarakan adalah perusahaanku sendiri. Aku segera menundukkan kepala agar tidak ada yang melihat senyum kecilku. Kevin melanjutkan dengan penuh percaya diri. Kalau kerjasama itu berhasil, hidup saya sudah aman. Saya bahkan mungkin bisa pegang proyek langsung dengan pemiliknya. Bu Sulastri terlihat semakin kagum. Nah, itu baru laki-laki. Punya tujuan. Punya masa depan. Kemudian tanpa rasa bersalah, beliau kembali menoleh kepadaku. Kalau kamu, 5 tahun lagi targetmu apa? Aku mengusap gelas perlahan. Semoga usaha saya berkembang. Sebesar apa? Semoga bisa membuka lapangan kerja lebih banyak. Jawabanku sebenarnya tulus. Namun Bu Sulastri malah tersenyum tipis. Jawaban orang yang belum punya rencana. Kevin ikut menimpali. Memang kalau bisnis kecil, targetnya biasanya begitu. Ruangan kembali dipenuhi tawa kecil. Aku tetap diam. Padahal dalam hati aku ingin berkata. Perusahaanku saat itu sudah mempekerjakan lebih dari 2.000 orang. Setiap bulan kami membuka lowongan baru. Dan proyek yang sedang dibanggakan Kevin. Nilainya bahkan belum mencapai 5% dari total investasi yang kusetujui tahun itu. Tetapi semua kalimat itu kutelan kembali. Karena permainan ini belum selesai. Aku masih ingin melihat
Seberapa jauh mereka sanggup merendahkan seseorang yang mereka anggap biasa. Setelah makan siang selesai, Alia mengajakku keluar ke teras belakang. Begitu pintu tertutup, ia langsung memegang lenganku. Maaf. Suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Aku tersenyum menenangkan. Kamu nggak salah. Aku malu. Aku nggak nyangka ibu akan seperti ini. Aku menggeleng pelan. Justru aku senang. Alia menatapku bingung. Senang? Iya. Kenapa? Karena akhirnya, aku mulai melihat wajah asli orang-orang yang nanti mungkin akan menjadi keluargaku. Dan semakin lama sandiwara ini berjalan, semakin kuat firasatku mengatakan bahwa ujian yang sebenarnya belum dimulai. Alia masih memegang lenganku. Matanya terlihat berkaca-kaca. Aku benar-benar minta maaf. Aku menggeleng pelan. Jangan minta maaf untuk kesalahan yang bukan kamu lakukan. Tapi yang ngomong itu ibuku. Iya. Aku malu. Aku tersenyum kecil. Kalau dari tadi yang menghina itu kamu, mungkin aku sudah pulang. Alia menundukkan kepala. Aku takut kamu berubah pikiran. Aku memandang wajahnya beberapa detik. Sejak pertama mengenalnya 2 tahun lalu, Alia tidak pernah sekalipun bertanya berapa saldo rekeningku. Ia tidak pernah meminta hadiah mahal. Tidak pernah memaksaku membelikannya tas bermerek. Saat ulang tahunnya tahun lalu, aku hanya memberinya sebuah buku yang sejak lama ingin ia baca. Ia memelukku sambil berkata, selama ini nggak ada yang benar-benar mendengarkan hal-hal kecil yang aku suka. Saat itulah aku yakin, perempuan ini berbeda. Yang masih menjadi pertanyaanku hanyalah, apakah keluarganya juga berbeda? Alia. Iya. Kalau nanti ibumu tetap nggak merestui kita. Alia langsung memotong. Aku tetap pilih kamu. Jawabannya begitu cepat. Tanpa ragu sedikit pun. Aku tersenyum. Dalam hati, satu ujian sudah selesai. Yang tersisa tinggal keluarganya. Belum sempat kami melanjutkan pembicaraan, suara Bu Sulastri terdengar dari dalam rumah. Alia. Iya, Bu. Kamu di mana? Di belakang. Cepat masuk. Nada suaranya terdengar tegas. Alia mengusap sudut matanya lalu menatapku. Maaf. Aku mengangguk pelan. Masuklah. Ia berjalan lebih dulu. Aku sengaja memberi jarak beberapa langkah. Begitu masuk ke ruang tamu, suasana terasa berbeda. Kevin sedang duduk santai sambil menunjukkan layar ponselnya kepada beberapa anggota keluarga. Wah. Keren sekali. Ini mobil kantor. Kevin tertawa kecil. Bukan. Mobil pribadi. Bu Sulastri langsung memuji. Masih muda sudah bisa beli mobil sendiri. Itu namanya kerja keras. Aku melirik sebentar. Mobil yang ditunjukkan Kevin memang mewah. Namun aku mengenali tipe itu. Karena 2 bulan lalu perusahaan leasing milik grup kami baru saja meluncurkan program cicilan khusus untuk kendaraan tersebut. Artinya, kemungkinan besar mobil itu masih kredit. Aku sama sekali tidak mempermasalahkan orang membeli mobil secara kredit. Yang membuatku heran adalah, mengapa orang yang cicilannya belum tentu lunas diperlakukan jauh lebih terhormat daripada seseorang yang dianggap sederhana? Saat pikiranku masih dipenuhi pertanyaan itu, Kevin tiba-tiba menoleh kepadaku. Mas Raka. Iya. Kalau boleh tahu, kamu sudah punya mobil belum? Ruangan kembali hening. Semua mata mengarah kepadaku. Aku menjawab apa adanya. Belum. Kevin mengangguk sambil tersenyum tipis. Oh. Enggak apa-apa. Semua orang juga mulai dari bawah. Beberapa orang tertawa kecil. Salah satu paman bahkan menambahkan. Yang penting jangan gengsi. Aku mengangguk sopan. Iya, Pak. Dalam hati aku hampir tersenyum. Kalau saja mereka tahu. Mobil yang biasa kupakai nilainya bahkan lebih mahal daripada rumah yang sedang kutempati saat itu. Namun semua itu tidak penting. Yang ingin kulihat bukan reaksi mereka terhadap kekayaanku. Yang ingin kulihat adalah, apakah mereka tetap menghargai orang yang menurut mereka tidak punya apa-apa. Tak lama kemudian, Bu Sulastri mengeluarkan sebuah map coklat dari lemari. Nah, Kevin. Ini foto-foto usaha keluarga. Kevin menerimanya dengan antusias.
Bagus sekali, Bu. Kalau nanti Alia menikah sama kamu. Ibu tenang. Kalian sama-sama punya masa depan. Kalimat itu sengaja diucapkan cukup keras. Seolah aku memang harus mendengarnya. Alia langsung berdiri. Bu. Alia suka sama Raka. Bu Sulastri menatap putrinya tajam. Suka itu bisa berubah. Tapi hidup susah. Itu bertahun-tahun. Ruangan kembali sunyi. Aku bisa melihat Alia mengepalkan tangannya. Namun ia memilih diam. Aku tahu. Ia sedang berusaha menghormati ibunya. Sementara aku masih berusaha menghormati semua orang yang sejak tadi tidak pernah benar-benar menghormatiku. Di tengah suasana yang mulai memanas itu, Pak Surya tiba-tiba berdiri. Raka? Iya, Pak. Bisa ikut Bapak sebentar? Aku mengangguk. Kami berjalan menuju halaman samping rumah. Begitu tidak ada orang lain di sekitar, Pak Surya menghela napas panjang. Maaf ya. Aku sedikit terkejut. Bapak minta maaf untuk apa? Untuk semua yang kamu alami hari ini. Aku tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Pak. Beliau menggeleng pelan. Bapak sudah lama kenal sifat Ibu Alia. Kadang terlalu melihat penampilan. Tapi, hari ini rasanya sudah keterlaluan. Aku tidak menjawab. Pak Surya menatapku cukup lama. Entah kenapa, sorot matanya berubah. Seolah sedang mencoba membaca sesuatu. Laki-laki yang benar-benar miskin. Biasanya tidak setenang kamu saat dihina. Aku hanya tersenyum. Beliau kembali berkata pelan. Bapak memang tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi firasat Bapak bilang. Kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mulai meragukan sandiwara yang kubangun. Aku berusaha tetap tenang meski ucapan Pak Surya membuat dadaku berdebar. Beliau menatapku cukup lama, seolah sedang mencari jawaban dari wajahku. Apa Bapak salah? Aku tersenyum kecil. Kenapa Bapak berpikir begitu? Pak Surya menyandarkan punggungnya ke tembok teras. Bapak sudah puluhan tahun bertemu banyak orang. Orang yang benar-benar hidup susah biasanya punya tatapan berbeda. Mereka gampang minder. Gampang tersinggung. Atau justru terlalu ingin membuktikan diri. Beliau berhenti sejenak. Tapi kamu, dari tadi dihina berkali-kali. Dibandingkan. Diremehkan. Namun kamu tetap bicara sopan. Tetap duduk tenang. Itu bukan sikap orang yang sedang berusaha terlihat hebat. Itu sikap orang yang memang tidak merasa perlu membuktikan apapun. Aku hanya tersenyum. Ucapan beliau tidak sepenuhnya salah. Namun aku tetap belum siap membuka semuanya. Aku cuma diajari ayah untuk menghormati orang yang lebih tua. Pak. Pak Surya mengangguk pelan. Semoga kamu tidak kecewa dengan keluarga kami. Kalimat itu terdengar tulus. Aku menghela napas panjang. Yang membuat saya datang ke sini bukan untuk mencari keluarga yang sempurna. Lalu, saya hanya ingin mencari keluarga yang mau saling menghargai. Pak Surya menepuk pelan bahuku. Mudah-mudahan semuanya membaik. Aku hanya mengangguk. Padahal dalam hati aku tahu, justru semuanya baru akan semakin rumit. Saat kami kembali masuk ke ruang tamu, suasana berubah jauh lebih ramai. Beberapa kerabat baru saja datang. Mereka langsung menyalami Bu Sulastri dan Pak Surya. Namun ketika melihatku, salah satu pria paruh baya bertanya, "Ini siapa?" Bu Sulastri menjawab dengan nada datar, "Oh, temannya Alia." Aku sempat melirik Alia. Wajahnya langsung berubah. "Bu." Belum sempat Alia berbicara, Bu Sulastri kembali melanjutkan. "Masih kenalan?" "Belum tentu jadi apa-apa." Aku tersenyum tipis. Kalimat itu sebenarnya sederhana. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa beliau bahkan belum mau menganggapku sebagai calon menantu. Beberapa tamu baru mulai mengajakku berbincang. "Kerja di mana, Mas?" "Saya punya usaha." "Usaha apa?" "Jasa." "Oh." Jawaban itu langsung disambut anggukan yang terasa hambar. Topik pembicaraan pun segera berpindah. Aku seolah tidak lagi menarik untuk diajak berbicara. Sebaliknya, saat Kevin berdiri mengambil minuman,
Semua orang langsung memanggilnya. Kevin, sini. Ceritain dong proyek yang kemarin. Gajimu sekarang berapa? Kapan nikah? Aku memperhatikan semua itu sambil menyeruput teh hangat. Bukan karena iri, tetapi karena baru kali ini aku melihat dengan mata kepala sendiri. Betapa mudahnya manusia memberikan rasa hormat hanya kepada orang yang dianggap sukses. Tak lama kemudian, Kevin duduk tepat di depanku. Ia menyilangkan kaki sambil tersenyum ramah. Kalau hanya melihat wajahnya, mungkin banyak orang akan menganggapnya pria baik. Mas Raka. Iya. Jangan salah paham ya. Aku cuma penasaran. Silakan. Kamu sama Alia kenal dari mana? Dari kegiatan sosial. Oh. Kamu ikut komunitas? Iya. Bagus sih. Minimal ada kegiatan. Aku mengangguk. Lalu ia kembali bertanya. Kalau omzet usahamu sebulan berapa? Beberapa orang langsung berhenti mengobrol. Mereka ikut menunggu jawabanku. Aku tersenyum kecil. Alhamdulillah cukup. Kevin tertawa pelan. Mas, kalau laki-laki mau menikah itu jangan pakai jawaban, cukup. Harus jelas. Misalnya 50 juta. 100 juta. Atau lebih. Supaya keluarga perempuan yakin. Aku tetap tenang. Menurutku. Yang lebih penting bukan angkanya. Lalu, apakah rezeki itu halal? Ruangan mendadak sunyi. Kevin tersenyum tipis. Betul. Tapi kenyataannya, tagihan tidak bisa dibayar pakai kata halal. Beberapa orang kembali tertawa. Bu Sulastri bahkan mengangguk setuju. Nah, itu baru realistis. Aku menundukkan kepala sambil tersenyum. Andai saja mereka tahu. Perusahaanku baru saja menandatangani kontrak bernilai puluhan miliar rupiah minggu lalu. Dan keuntungan bersihnya jauh lebih besar daripada angka yang baru saja disebut Kevin. Namun tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutku. Karena aku mulai menikmati sandiwara ini. Semakin lama mereka berbicara, semakin jelas siapa diri mereka sebenarnya. Menjelang sore, ponselku tiba-tiba bergetar. Layar menunjukkan nama sekretaris pribadiku. Sinta. Aku langsung mematikan suara dering. Namun beberapa detik kemudian telepon itu masuk lagi. Lalu sekali lagi. Aku tahu. Kalau Sinta menelepon sampai 3 kali berturut-turut, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Aku meminta izin keluar sebentar. Maaf, saya angkat telepon dulu. Bu Sulastri hanya mengangguk tanpa benar-benar memperhatikanku. Aku berjalan ke halaman depan. Begitu memastikan tidak ada orang di dekatku, aku langsung mengangkat telepon. Selamat siang, Pak. Suara Sinta terdengar terburu-buru. Maaf mengganggu hari libur Bapak. Ada apa? Investor dari Singapura mempercepat jadwal. Mereka ingin penandatanganan kerja sama lusa. Aku terdiam beberapa detik. Lusa? Iya, Pak. Semua direktur sudah konfirmasi hadir. Termasuk perwakilan perusahaan Mahendra Group. Aku langsung teringat ucapan Kevin saat makan siang. Perusahaan tempatnya bekerja. Ternyata benar menjadi salah satu peserta rapat besar itu. Sinta kembali melanjutkan. Apakah identitas Bapak sebagai pemilik utama tetap dirahasiakan sampai acara dimulai? Aku menatap ke arah ruang tamu melalui jendela. Di dalam sana, Kevin masih tertawa bersama keluarga Alia. Sementara Bu Sulastri terus memujinya tanpa henti. Aku menarik napas panjang. Iya. Jangan ada perubahan. Biarkan semua berjalan seperti rencana. Aku memutuskan sambungan telepon. Tanpa kusadari, dari balik tirai jendela, sepasang mata sedang memperhatikanku. Dan orang itu baru saja mendengar sebagian pembicaraanku. Aku baru saja memasukkan ponsel ke saku ketika mendengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan. Seperti seseorang yang tidak ingin kehadirannya diketahui. Aku menoleh. Ternyata Pak Surya berdiri tidak jauh dariku. Beliau terlihat sedikit canggung. Bapak. Oh, maaf. Bapak bukan sengaja menguping. Tadi mau buang sampah. Aku tersenyum sopan. Enggak apa-apa, Pak. Beliau mengangguk pelan. Namun sorot matanya berbeda. Lebih dalam. Lebih penasaran. Tadi,
Bapak dengar sedikit. Aku tidak menjawab. Investor dari Singapura. Aku tetap tersenyum. Iya, Pak. Kamu ikut rapat itu? Insya Allah. Loh. Bukannya usahamu masih kecil? Pertanyaan itu diucapkan tanpa nada merendahkan. Justru penuh rasa ingin tahu. Aku berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Kebetulan ada kerjasama. Hanya itu saja. Pak Surya mengangguk pelan. Beliau tidak bertanya lagi. Tetapi aku tahu. Beliau mulai menyusun potongan-potongan teka-teki di kepalanya. Sebelum masuk ke rumah, beliau menepuk pelan bahuku. Raka. Iya, Pak. Kalau memang suatu hari nanti ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan, jelaskanlah kepada Alia. Jangan sampai dia merasa dibohongi. Kalimat itu membuat langkahku terhenti. Untuk pertama kalinya, aku merasa penyamaranku mulai memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada yang kubayangkan. Sore itu acara keluarga hampir selesai. Satu persatu tamu mulai berpamitan. Aku juga bersiap pulang. Sebelum keluar rumah, aku menghampiri Bu Sulastri. Terima kasih sudah menerima saya hari ini, Bu. Beliau hanya mengangguk. Iya. Lain kali kalau datang. Persiapkan masa depanmu dulu. Aku tersenyum tipis. Baik, Bu. Beliau melanjutkan tanpa merasa bersalah. Ibu ini bukan benci sama kamu. Tapi ibu sayang sama Alia. Perempuan itu harus hidup enak. Kalau dari awal sudah susah, nanti seumur hidup sengsara. Aku menatap beliau beberapa detik, lalu menjawab dengan tenang. Kalau boleh saya bertanya satu hal. Tanya saja. Menurut ibu, kalau ada laki-laki yang penampilannya sederhana, apakah otomatis dia tidak bisa membahagiakan istrinya? Bu Sulastri langsung menjawab tanpa berpikir. Realita hidup bukan sinetron. Orang miskin ya tetap miskin. Kesempatan orang kaya jauh lebih besar. Makanya jangan salah pilih pasangan. Aku hanya mengangguk, tidak membantah. Karena jawaban yang kucari baru saja keluar dari mulut beliau sendiri. Saat aku hendak melangkah menuju pintu, suara Kevin kembali menghentikanku. Mas Raka. Aku berbalik. Kevin menghampiriku sambil tersenyum. Ia merogoh saku dompetnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan Rp100.000. Ini. Aku menatap uang itu. Apa maksudnya? Buat isi bensin. Biar pulangnya nggak dorong motor. Suasana langsung hening. Beberapa orang yang belum pulang ikut menoleh. Aku masih belum bergerak. Kevin kembali tersenyum. Nggak usah malu. Anggap saja bantuan dari teman. Aku memandang uang di tangannya. Lalu memandang wajah Kevin. Tidak ada rasa iba di sana. Yang ada hanyalah kepuasan. Kepuasan karena merasa dirinya berada jauh di atasku. Aku menggeleng pelan. Terima kasih. Tapi saya masih mampu beli bensin. Kevin tertawa kecil. Jangan gengsi, Mas. Laki-laki itu harus realistis. Kalimat itu persis sama dengan kalimat Bu Sulastri beberapa jam sebelumnya. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara tetap tenang. Orang yang benar-benar kaya biasanya tidak pernah menggunakan uang untuk membuat orang lain merasa kecil. Senyum Kevin perlahan menghilang. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat wajah Kevin sedikit berubah. Namun sebelum ia sempat membalas, Bu Sulastri lebih dulu menyela. Sudahlah. Kevin niatnya baik. Kamu jangan terlalu sensitif. Aku hanya mengangguk. Baik, Bu. Aku keluar dari rumah itu tanpa berkata apa-apa lagi. Mesin motor tua kembali menyala. Aku melaju perlahan meninggalkan halaman. Dari kaca spion, aku sempat melihat Alia berdiri di teras. Matanya berkaca-kaca. Sementara Bu Sulastri masih terus berbicara dengan Kevin sambil tersenyum puas. Aku mengembuskan napas panjang. Hari itu, aku memang kehilangan harga diriku di mata mereka. Tetapi sebagai gantinya, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku akhirnya tahu keluarga seperti apa yang hampir saja menjadi tempatku pulang. Namun aku belum sadar. 2 hari lagi,
Kami semua akan bertemu kembali. Bukan di rumah sederhana itu, melainkan di ballroom sebuah hotel bintang 5. Dan di tempat itulah, seluruh sandiwara ini akan mulai berbalik arah. 2 hari setelah pertemuan itu, aku sudah berdiri di depan jendela ruang kerjaku sejak pukul 7 pagi. Di bawah sana, halaman kantor mulai dipenuhi mobil para tamu undangan. Hari ini adalah hari yang ditunggu banyak perusahaan. Penandatanganan kerjasama strategis yang sudah dipersiapkan hampir 8 bulan. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Selama ini aku memang sengaja tidak pernah muncul di hadapan sebagian besar rekan bisnis. Semua urusan selalu diwakili para direktur. Media hanya mengenal nama perusahaanku. Tidak banyak yang mengenal wajah pemiliknya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya aku akan muncul di depan seluruh mitra bisnis. Termasuk orang-orang yang baru 2 hari lalu menganggapku tidak pantas menjadi menantu. Tok, tok, tok. Pintu ruanganku diketuk. Silakan masuk. Sinta masuk sambil membawa tablet dan beberapa map. Selamat pagi, Pak. Pagi. Semua tamu sudah mulai registrasi. Mahendra Group juga sudah hadir. Aku mengangguk pelan. Kevin. Sudah datang, Pak. Datang bersama direktur utama mereka. Aku tersenyum tipis. Tetap sesuai rencana. Iya, Pak. Nama Bapak masih belum dimasukkan ke daftar tamu umum. Nanti MC baru mengumumkan setelah semua duduk. Bagus. Sinta sempat ragu sebelum bertanya. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Silakan. Apakah benar Bapak mengenal salah satu staf Mahendra Group? Aku tersenyum kecil. Bukan staf. Lalu? Orang itu hampir saja menjadi bagian dari keluargaku. Sinta terlihat bingung. Namun ia tidak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, di ballroom hotel, Kevin berjalan dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan jas biru tua yang sangat rapi. Jam tangan yang dulu dipamerkannya kembali melingkar di pergelangan tangan. Ia beberapa kali menyapa tamu lain seolah sudah menjadi orang penting. Bu Sulastri dan Pak Surya ikut hadir sebagai tamu pendamping karena perusahaan tempat Kevin bekerja memberikan beberapa undangan tambahan. Bu Sulastri tampak begitu bangga. Beliau terus memotret ruangan. Masya Allah. Hotel sebagus ini. Kalau Kevin sudah jadi direktur nanti, pasti sering datang ke tempat begini. Kevin tertawa kecil. Amin, Bu. Tinggal tunggu proyek hari ini berhasil. Kalau investor utamanya cocok dengan saya, karir saya bisa melesat. Bu Sulastri mengangguk berkali-kali. Nah, makanya ibu bilang sama Alia, cari pasangan itu yang begini. Jelas masa depannya. Pak Surya hanya diam. Beliau sesekali melihat sekeliling ruangan. Entah kenapa, firasatnya sejak kemarin tidak pernah tenang. Beliau masih terus mengingat pembicaraanku di halaman rumah. Investor, direktur, rapat besar. Semuanya terasa tidak cocok dengan gambaran laki-laki yang disebut istrinya sebagai pengusaha kecil. Di sisi lain ballroom, Alia baru saja datang. Ia berjalan pelan sambil mencari tempat duduk. Begitu melihat ibunya, ia langsung menghampiri. Bu, kamu akhirnya datang. Iya. Kamu duduk sama kami. Alia melihat sekeliling. Raka belum datang? Bu Sulastri langsung mendengus pelan. Buat apa dicari? Mungkin dia memang gak diundang. Kevin ikut menimpali sambil tersenyum. Acara seperti ini pesertanya perusahaan besar. Bukan usaha kecil. Alia tidak menjawab. Namun dalam hati ia mulai merasa aneh. Semalam Raka hanya mengirim satu pesan singkat. Besok jangan kaget apapun yang terjadi. Pesan itu terus berputar di kepalanya. Apa maksudnya? Mengapa Raka berkata seperti itu? Pukul 9 tepat. Lampu ballroom perlahan diredupkan. Musik pembuka mulai terdengar. Seluruh tamu diminta duduk. MC naik ke atas panggung. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kerjasama strategis antara beberapa perusahaan nasional dan investor internasional. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Kevin tersenyum puas.
Ia membayangkan sebentar lagi dirinya akan berkenalan langsung dengan pemilik perusahaan investor. Kesempatan yang selama ini ia impikan. MC kembali berbicara. Sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan sosok yang selama ini jarang muncul di hadapan publik. Seseorang yang membangun grup perusahaan ini dari nol. Beliau lebih memilih bekerja di balik layar dibanding mencari popularitas. Seluruh tamu mulai bertepuk tangan. Kevin ikut bertepuk tangan. Bu Sulastri tersenyum penuh harap. Hebat ya. Pasti usianya sudah 60-an. Pak Surya justru mulai merasa dadanya berdebar. Entah kenapa. Firasatnya semakin kuat. MC menarik napas sejenak. Ladies and gentlemen. Mari kita sambut. Founder sekaligus presiden direktur. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke pintu utama ballroom. Pintu perlahan terbuka. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dan saat sosok itu akhirnya muncul, gelas yang dipegang Bu Sulastri terlepas dari tangannya hingga jatuh ke lantai. Brak! Seluruh wajahnya mendadak pucat. Bibirnya gemetar. Matanya membelalak lebar. Karena orang yang baru saja melangkah memasuki ballroom dengan jas hitam elegan itu adalah Raka. Suara gelas yang pecah membuat seluruh ballroom menoleh ke arah meja tempat Bu Sulastri duduk. Namun hanya beberapa detik. Sesudah itu, perhatian semua orang kembali tertuju ke arah panggung. Aku melangkah perlahan. Tidak ada lagi kemeja lusuh. Tidak ada lagi sepatu kanvas. Tidak ada lagi motor tua. Hari itu aku mengenakan jas hitam yang dijahit khusus beberapa bulan sebelumnya. Dasi berwarna biru tua melengkapi penampilanku. Jam tangan yang selama ini kusimpan kembali melingkar di pergelangan tanganku. Namun yang paling berbeda, bukan pakaianku, melainkan cara semua orang memandangku. Para direktur berdiri lebih dulu. Disusul para investor. Kemudian seluruh tamu. Mereka bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan biasa, melainkan tepuk tangan penghormatan. Aku sempat melirik ke arah meja tempat keluarga Alia duduk. Kevin masih berdiri. Tetapi wajahnya sama sekali tidak lagi percaya diri. Tangannya yang tadi sibuk merapikan jas kini terlihat gemetar. Sementara Bu Sulastri, beliau bahkan belum mampu berdiri tegak. Tatapannya terus mengikutiku berjalan menuju panggung. Bibirnya beberapa kali bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. MC tersenyum lebar. Selamat datang, Bapak Raka Pratama. Aku menganggukkan kepala. Terima kasih. Sebagian besar tamu mungkin baru pertama kali melihat langsung sosok beliau. Tapi karya dan perusahaan beliau sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di layar LED raksasa mulai muncul video profil perusahaan. Gedung-gedung perkantoran, pabrik, rumah sakit, sekolah, proyek teknologi. Semuanya bergantian memenuhi layar. Lalu muncul foto-fotoku bersama para investor luar negeri. Bersama menteri. Bersama mitra bisnis internasional. Ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan. Aku kembali melirik ke arah Kevin. Wajahnya semakin pucat. Aku tahu apa yang sedang dipikirkannya. Baru 2 hari lalu, ia mengatakan padaku bahwa suatu hari nanti ia ingin bertemu pemilik perusahaan ini. Dan sekarang, orang yang selama ini ia hina ternyata adalah orang yang selama ini ingin ia temui. Ironis. Sangat ironis. Presentasi selesai. Kini tiba saat penandatanganan kerjasama. Perwakilan beberapa perusahaan dipersilakan naik ke atas panggung. Salah satunya, Direktur Utama Mahendra Group. Pria berusia sekitar 55 tahun itu menghampiriku sambil tersenyum lebar. Pak Raka. Terima kasih akhirnya Bapak bersedia hadir langsung. Aku menjabat tangannya. Saya juga senang akhirnya kita bisa bekerja sama. Setelah dokumen ditandatangani, beliau menoleh ke arah bawah panggung. Kevin. Ke sini sebentar. Kevin tampak tersentak. Ia segera berjalan naik. Namun langkahnya jauh lebih lambat dibanding saat memasuki ballroom tadi. Begitu berdiri di depanku, ia langsung menundukkan kepala. Direktur Utama tersenyum. Pak Raka. Ini salah satu staf terbaik kami. Namanya Kevin. Semoga nanti bisa banyak belajar dari Bapak. Aku menatap Kevin beberapa detik. Wajahnya benar-benar berubah. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Tidak ada lagi tatapan penuh kesombongan. Yang tersisa hanya rasa malu. Aku mengulurkan tangan.
Senang bertemu lagi. Kalimat itu sengaja kuucapkan dengan tenang. Kevin mengangkat wajahnya perlahan. Matanya membelalak. Kita sudah pernah bertemu. Aku tersenyum tipis. Iya. Ruangan memang tidak memahami maksud percakapan kami. Tetapi keluarga Alia memahami semuanya. Bu Sulastri langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Beliau mulai mengingat setiap kalimat yang pernah diucapkannya kepadaku. Laki-laki harus sadar diri. Belum punya rumah. Belum punya masa depan. Jangan bermimpi menikahi anak saya. Semua kalimat itu kini seperti berputar kembali di kepalanya. Acara selesai hampir pukul 12 siang. Aku baru saja turun dari panggung ketika seseorang memanggil namaku. Raka. Aku menoleh. Pak Surya berdiri beberapa meter di depanku. Beliau tersenyum pahit. Saya sudah menduga. Aku membalas senyumnya. Bapak sejak kapan tahu? Bukan tahu. Hanya merasa. Laki-laki yang benar-benar kuat biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya. Aku mengangguk pelan. Maaf sudah menyembunyikan semuanya. Pak Surya menggeleng. Bapak tidak marah. Bapak justru malu. Malu karena tidak mampu melindungimu waktu itu. Aku menghela napas. Bapak tidak salah. Beliau tersenyum. Lalu, apakah kamu masih mau menjadi bagian dari keluarga kami? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Karena orang yang seharusnya menjawab pertanyaan itu baru saja berjalan mendekat sambil menangis. Bu Sulastri. Bu Sulastri melangkah pelan ke arahku. Langkah yang 2 hari lalu begitu tegas. Kini terasa berat. Sangat berat. Beberapa kali beliau mencoba berbicara. Namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Aku bisa melihat kedua tangannya gemetar. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat seorang ibu yang tiba-tiba menangis di hadapan seorang pengusaha yang baru saja menyelesaikan acara kerjasama bernilai ratusan miliar rupiah. Raka. Suara Bu Sulastri akhirnya terdengar. Pelan. Hampir tidak terdengar. Aku menatap beliau dengan tenang. Iya, Bu. Beliau menundukkan kepala. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai ballroom. Ibu. Ibu minta maaf. Ruangan mendadak sunyi. Pak Surya memejamkan mata. Alia berdiri beberapa langkah di belakang ibunya sambil menggigit bibir, menahan tangis. Kevin memilih mundur perlahan. Ia sadar. Masalah ini bukan lagi tentang dirinya. Melainkan tentang seorang ibu yang sedang menyesali setiap kata yang pernah keluar dari mulutnya. Bu Sulastri kembali berbicara. Ibu sudah menghina kamu. Ibu menilai kamu dari pakaian. Dari motor. Dari pekerjaan. Dari penampilan. Beliau mengusap air matanya. Padahal, yang miskin bukan kamu. Tapi cara berpikir ibu. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling berpandangan. Aku tidak menyangka beliau akan mengakuinya secara langsung. Beliau melanjutkan. Ibu selalu bilang ingin anak ibu bahagia. Ternyata, ibu sendiri yang hampir menghancurkan kebahagiaannya. Air mata Alia tidak lagi mampu ditahan. Ia menangis sambil memeluk lengan Pak Surya. Aku menarik napas panjang. Jujur, semua kemarahan yang sempat kusimpan perlahan menghilang. Yang tersisa hanya rasa lelah. Lelah melihat begitu banyak orang mengukur nilai manusia hanya dari apa yang terlihat. Aku mendekat satu langkah. Lihat saya, Bu. Perlahan Bu Sulastri mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Saya tidak pernah marah karena ibu tidak tahu siapa saya. Beliau terdiam. Yang membuat saya sedih adalah karena ibu memperlakukan orang yang ibu kira miskin seolah-olah dia tidak pantas dihormati. Bu Sulastri kembali menangis. Aku melanjutkan. Kalau hari itu saya benar-benar hanya pengusaha kecil, apakah saya tetap tidak layak menjadi menantu ibu? Beliau langsung menggeleng kuat-kuat. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Ampuni ibu. Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu mengingat kembali wajah almarhum ayah. Beliau pernah berkata, orang yang meminta maaf dengan tulus sebenarnya sedang menghukum dirinya sendiri. Aku membuka mata. Bu. Saya memaafkan ibu. Tangis Bu Sulastri pecah.
Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun aku belum selesai. Ada satu hal yang harus ibu tahu. Beliau perlahan menatapku lagi. Saya sengaja datang dengan motor tua. Saya sengaja memakai baju sederhana. Saya sengaja menyembunyikan semuanya. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi karena saya ingin tahu. Apakah keluarga yang akan menerima saya nanti benar-benar menerima saya sebagai manusia? Ruangan kembali hening. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai menundukkan kepala. Mungkin mereka juga sedang mengingat bagaimana selama ini memperlakukan orang lain. Aku menoleh ke arah Alia. Alia? Iya. Ia menjawab sambil menghapus air mata. Aku minta maaf. Alia langsung menggeleng. Jangan. Justru aku yang minta maaf. Aku nggak bisa melindungi kamu. Aku tersenyum. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Lalu aku menggenggam tangannya. Dan satu hal yang membuatku bertahan sampai hari ini adalah karena kamu tidak pernah berubah sejak pertama kita bertemu. Alia menangis sambil memelukku. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Bukan karena sedang menonton drama, tetapi karena mereka melihat sebuah pelajaran yang mungkin tidak pernah mereka sadari sebelumnya. 3 bulan kemudian, aku dan Alia akhirnya menikah. Pernikahan kami tidak digelar secara berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Sebelum akad dimulai, Bu Sulastri menghampiriku. Beliau menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini, Bu? Buka saja. Di dalamnya ada sebuah jam tangan. Bukan jam tangan mahal. Bukan pula barang bermerek. Melainkan jam tangan lama milik almarhum ayah Alia. Ini peninggalan orang yang paling ibu hormati. Dulu ibu selalu bilang akan memberikannya kepada menantu yang paling sukses. Beliau tersenyum sambil menahan tangis. Sekarang ibu sadar. Kesuksesan bukan soal siapa yang paling banyak hartanya, tapi siapa yang paling baik hatinya. Aku menerima jam itu dengan kedua tangan. Bagiku, nilainya jauh lebih besar daripada jam tangan mewah apapun yang pernah kumiliki. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diterima sebagai keluarga. Hari ini, setiap kali melihat motor tua yang dulu kupinjam, aku selalu tersenyum sendiri. Motor itu tidak pernah mengubah siapa diriku. Tetapi motor itulah yang membuka topeng banyak orang. Sejak kejadian itu, Bu Sulastri berubah. Beliau tidak lagi bertanya pekerjaan seseorang saat pertama kali bertemu. Tidak lagi sibuk mencari tahu isi rekening orang. Bahkan beberapa kali aku melihat beliau sengaja menyambut tamu dengan cara yang sama, tanpa membedakan pakaian atau kendaraan yang mereka gunakan. Mungkin, setiap orang memang berhak melakukan kesalahan. Tetapi tidak semua orang berani mengakui dan memperbaikinya. Dan kalau ada satu pelajaran terbesar yang kudapat dari semua ini, itu adalah kemiskinan tidak pernah membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Yang benar-benar membuat manusia miskin adalah ketika ia merasa nilai seseorang bisa ditentukan hanya dari apa yang dimilikinya. Kalau kalian menjadi raka, apakah kalian tetap akan memaafkan Bu Sulastri setelah semua penghinaan itu? Atau kalian memilih mengakhiri hubungan dan pergi untuk selamanya?